Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di pembelajaran matematika kelas 8. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Namun sebelum ke pembahasan persamaan garis lurus, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian persamaan garis lurus. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan gradien suatu garis lurus. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian persamaan garis lurus. Nah, apa itu garis lurus? Nah, garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Kemudian, apa itu persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambar persamaan garis lurus adalah dengan menentukan nilai X atau Y secara acak. Nah, berikut adalah bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, atau AX plus BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX tambah C. Dengan X dan Y adalah variabel, A, B, C, dan M adalah konstanta. Baiklah, kita lihat saja contohnya. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan X plus 4. Nah, untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus, pertama kalian harus cari dulu titik potong dengan sumbu Y dan titik potong atau tipot dengan sumbu X. Nah, bagaimana caranya menentukan titik potong dengan sumbu Y? Yaitu kalian misalkan X-nya sama dengan 0. Jadi cara menentukan titik potong dengan sumbu Y yaitu jika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan X plus 4. Kemudian Y sama dengan X-nya ganti dengan 0 ditambah 4. Kemudian Y sama dengan 4. Nah, jadi titiknya adalah 0,4. Jadi X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kemudian yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, jadikan Y-nya sama dengan 0. Kalau menentukan dengan titik potong dengan sumbu Y, X-nya harus sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, maka Y sama dengan X plus 4. Kemudian Y-nya 0, Y sama dengan 0, Y 0 sama dengan X plus 4. Nah, boleh kan Ibu tukar posisinya jadi X plus 4 sama dengan 0? Boleh saja ya, sama saja. X plus 4 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan min 4. Nah, jadi
titiknya adalah min 4,0 atau X-nya min 4, Y-nya 0. Nah, maka untuk tabel pasangan berurutannya seperti berikut. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya min 4. Jadi titik pertama ada 0,4 dan titik yang kedua min 4,0. Kemudian kalian tinggal gambarkan pada pada koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar grafik dari persamaan Y sama dengan X plus 4. Tadi kan titiknya yang A min 4,0, terus B 0,4. Nah, di sini titik 0, X-nya 0, Y-nya 4. Di sini titik X-nya min 4, Y-nya 0. Maka kedua titik ini ketika dihubungkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, jadi garis ini dibentuk dari persamaan Y sama dengan X plus 4. Seperti itu. Insya Allah kalian paham ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas gradien. Nah, gradien atau kemiringan. Nah, kita lihat dulu. Nah, konsep yang berkaitan dengan persamaan garis lurus adalah kemiringan atau gradien dari garis lurus. Untuk menjelaskan tentang kemiringan atau gradien dapat diilustrasikan dengan situasi sehari-hari, misalnya tentang menara Pisa di Italia yang sekarang mempunyai posisi miring seperti pada gambar berikut. Nah, bisa kalian lihat ya, ini Pisa di Italia. Nah, selain gambar menara Pisa di Italia pada kehidupan sehari-hari, misalnya tentang gradien itu tentang kemiringan suatu tangga ya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu, nah, bagaimana menentukan gradien pada garis lurus. Nah, di sini ada beberapa ketentuan bagaimana kita menentukan gradien pada garis lurus. Yang pertama, garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik X, Y mempunyai gradien M sama dengan Y per X. Kemudian garis yang melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 mempunyai gradien M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi M di sini berarti memberikan arti gradien ya. M itu gradien. M sama dengan Y per X, M sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Kemudian garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C mempunyai gradien M. Kemudian garis dengan persamaan AX plus B sama dengan C mempunyai gradien M sama dengan min A per B. Nah, kita langsung saja lihat contohnya. Yang pertama dulu, ingat-ingat ya, sambil kalian mengingat rumusnya. Garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik X, Y mempunyai gradien M sama dengan Y per X. Kita lihat contohnya. Nah, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat O dan titik A min 20,25. Berarti min 20 sebagai X, 25 sebagai Y. Nah, penyelesaiannya, ingat tadi gradien untuk menentukan gradien garis yang melalui titik pusat. Berarti M sama dengan Y per X. Jadi Y-nya 25, X-nya per min 20. Maka M sama dengan, ini disederhanakan ya, 25 dibagi 5, 20 dibagi 5. Jadi min 5 per 4. Maka gradien garisnya adalah min 5 per 4. Ya, seperti itu. Kemudian
Garis yang melalui titik x1 y1 dan titik x2 y2 mempunyai gradien m sama dengan y2 min x1 x2 min x1. Nah, kita lihat contohnya. Nah, tentukan gradien garis yang melalui titik A 1, 2, berarti ini satunya x1, 2-nya y1, B 3-nya x2, 0-nya y2. Nah, maka penyelesaiannya gradien garis yang mulai titik A 1,2 dan B 3,0 adalah MAB, berarti gradien yang melalui titik A dan B. Nah, di sini delta Y itu perubahan nilai Y, delta X perubahan nilai X. Jadi di sini YB min YA sama aja ya. Y2 min Y1, X2 min X1. Berarti 0 min 2, 3 min 1. Jadi min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Langsung saja untuk selanjutnya, garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C mempunyai gradien M. Nah, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan M X tambah C mempunyai gradien M. Kita lihat contohnya. Tentukan gradien dari persamaan garis 2Y sama dengan 5X min 1. Nah, penyelesaiannya jadi kalian persamaan 2Y sama dengan 5X min 1 rubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan 5/2X min 1/2. Jadi kan Y sama dengan, nah ini 2-nya pindah ruas kan, jadi 5/2 dan min 1/2. Nah, maka gradiennya yaitu M-nya sama dengan 5/2. Ini kan M 5/2, seperti itu. Insya Allah paham ya. Selanjutnya, garis dengan persamaan AX plus B sama dengan C mempunyai gradien M sama dengan min A per B. Nah, sekarang jika diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya min A per B. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan gradien dari persamaan garis 3X min 4Y sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya, karena persamaan 3X min 4Y sama dengan 10 memenuhi bentuk AX plus B sama dengan C, A-nya 3, B-nya min 4, maka gradiennya yaitu min A per B. Min A-nya 3, B-nya min 4, jadi gradiennya 3/4, seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya mengenai gradien. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tentang pengertian persamaan garis lurus dan gradien sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.